Halo, perkenalkan nama saya Fajar Alfarizi dari Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari jaringan komputer. Oke, sekarang untuk nomor 1 adalah perintah CD. Perintah CD ini adalah untuk perintah mau pindah di query folder. Contohnya folder downloads. Nah, kita akan berpindah ke folder downloads. Nah, untuk kembali ke folder sebelumnya, ketik cd, ketik 2, dan enter. Oke. Oke, nomor 2, CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan layar tampilan CMD agar terlihat lebih kosong dan rapi. Perintah ketiga, CLS garis miring tanya. Ini adalah perintah untuk digunakan melihat bantuan atau help mengenai fungsi perintah CLS, termasuk penjelasan dan contoh penggunaannya. Perintah keempat adalah dir. Tanya. Perintah untuk menampilkan bantuan mengenai penggunaan perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder saja. Nah, terus yang kelima adalah ipconfig. Digunakan untuk melihat informasi jaringan dasar seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Dan perintah ini sering digunakan untuk troubleshooting jaringan. Tuh, yang selanjutnya adalah ipconfig garis miring al. Ini berguna untuk menampilkan informasi jaringan lebih lengkap, termasuk DNS server, address, DHCP status. Data ini menampilkan lebih detail dibanding ipconfig, perintah ipconfig biasa. Nah, selanjutnya ipconfig garis miring datanya. Ini seperti yang tadi, datanya itu adalah perintah untuk menampilkan bantuan mengenai semua opsi dan fungsi tambahan dari config. Ini adalah menu bantuan. Selanjutnya IP config release. Nah, ini tujuan untuk memutus alamat IP yang digunakan sekarang saat ini. Biasanya digunakan untuk troubleshoot jaringan sebelum request IP baru. Nah, selanjutnya IP config renew. Nah, ini digunakan untuk meminta dan mendapat IP address baru dari DHCP server. Biasanya dipakai setelah menjalankan rilis. Terus nomor 10, IP config display DNS. Ini untuk menampilkan sampah DNS lokal yang tersimpan di perangkat. Sampah atau cache ini berisi data situs yang baru diakses. Nah, ini ya tampilannya banyak. Selanjutnya IP config plus DNS. Ini bertujuan untuk menghapus atau membersihkan sampah cache DNS untuk mengatasi masalah seperti websitenya error atau tidak bisa diakses dan DNS yang error. Nah, ini berikut tampilannya ya. Selanjutnya ada IP config garis miring register DNS. Ini
bertujuan memperbarui informasi DNS pada sistem agar koneksi jaringan kembali normal, terutama pada komputer bermain atau jaringan-jaringan yang ada di kantor. Nah, ikut tampilannya. Terus untuk yang perintah ke-13 adalah ping. Di sini ping digunakan untuk mengecek konektivitas ke sebuah IP atau website. Contohnya ping ke Google. Ping ke Google. Nah, di sini adalah ping yang menunjukkan kecepatan ke ke Google. Ya, untuk melihatnya nih di time. Di time ini semakin kecil, artinya jaringan semakin stabil. Selanjutnya ada net start. Net start ini digunakan untuk perintah untuk melihat informasi koneksi jaringan yang sedang aktif. Misalnya kode yang digunakan, koneksi TCP atau UDP, dan IP yang terhubung. Saja ini dan ini berguna juga untuk mendeteksi malware, hacker, atau monitoring jaringan. Nah, sini progresnya agak lumayan lama karena sedang mengecek dulu. Nah, sini kelihatan ya tampilannya. Nah, selanjutnya perintah transfer. Nah, ini perintah transfer yang perintah ke-15 digunakan untuk melihat jalur atau route perjalanan paket data menuju server tujuan, berguna untuk mengetahui apakah jaringan mengalami delay atau gangguan. Saja di sini kita diminta untuk masukkan perintah lagi. Nah, ini tampilannya ya. Dan selanjutnya pathing, pathing. Ini gabungan fungsi ping dan tracer. Perintah ini mengecek jalur jaringan sekaligus mengukur kualitas dan paket loss di setiap titik. Nah, ini begini tampilannya ya. Nah, dan selanjutnya ada DNS lookup. DNS lookup ini digunakan untuk memeriksa informasi DNS seperti mencari alamat IP dari nama domain. Contohnya adalah Google. Nah, di sini ada informasi tentang alamat Google. Oke, selanjutnya kita NetSH. Perintah yang ke-18 ini perintah lanjut untuk mengkonfigurasi jaringan seperti mengatur WiFi, reset TCP atau IP. Nah, dan juga konfigurasi firewall. Contohnya ini bisa Wimsock set. Ini tampilannya ini hanya sekedar contoh. Selanjutnya 19 perintah 19 root. Ini digunakan untuk melihat dan mengatur routing table jaringan
Routing table menentukan jalur data menuju tujuan. Digunakan pada konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Ini tampilannya. Oke. Dan yang terakhir perintah nomor 20, yaitu net. Perintah untuk mengatur berbagai layanan jaringan seperti user account, network sharing, dan service management. Contohnya ini adalah contoh perintah net user. Di sini kita terlihat user dan administrator. Oke, sekian dari saya untuk tugas 2 jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.